Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atsika Solaristin dengan NIM G06125106. Jadi, saya akan menjelaskan tentang konsep dasar proteksi tanaman. Jadi, yang pertama adalah definisi proteksi tanaman atau perlindungan tanaman adalah usaha untuk melindungi tanaman dari ancaman atau gangguan yang dapat merusak, merugikan, atau mengganggu proses hidupnya yang normal, sejak pratanaman sampai pasca tanam. Selanjutnya adalah tujuan proteksi tanaman. Yang pertama adalah mencegah kerusakan tanaman oleh organisme pengganggu tanaman. Tujuan utama proteksi tanaman adalah untuk mencegah serangan hama, penyakit, dan gulma sejak dini agar tidak menimbulkan kerusakan yang signifikan. Lalu yang kedua adalah menekan kehilangan hasil panen. UPT dapat menyebabkan kehilangan hasil 20-40% bahkan lebih pada kondisi serangan berat. Dengan penerapan proteksi tanaman yang baik, kerusakan dapat ditekan sehingga kuantitas dan kualitas hasil panen tetap optimal. Yang ketiga itu menjamin kualitas produk pertanian. Proteksi tanaman membantu menjaga kualitas hasil panen baik dari sisi ukuran, warna, kebersihan maupun tingkat kontaminasi. Lalu yang keempat adalah mendukung keberlanjutan produksi pertanian. Melalui penerapan konsep pengendalian hama terpadu, proteksi tanaman memastikan bahwa kegiatan pengendalian OPT dilakukan tanpa merusak lingkungan. Lalu yang terakhir adalah melindungi lingkungan dan keanekaragaman hayati. Proteksi tanaman modern bertujuan mengurangi ketergantungan terhadap pestisida kimia yang dapat merusak lingkungan, menimbulkan resistensi hama, dan membunuh musuh alami. Selanjutnya adalah organisme pengganggu tanaman. Organisme pengganggu tanaman atau OPT adalah semua organisme hidup yang dapat menimbulkan gangguan, kerusakan, atau kerugian pada tanaman budidaya. OPT dapat menyebabkan pertumbuhan tanaman menjadi terhambat, kualitas hasil menurun, hingga kegagalan panen jika tidak dikendalikan dengan baik. OPT meliputi hama, penyakit, dan gulma, serta organisme lain yang berpotensi merusak. Selanjutnya adalah hama tanaman. Hama tanaman adalah organisme hewan, biasanya seperti serangga, tunggau, nematoda, atau hewan bertulang belakang tertentu yang menyebabkan kerusakan pada tanaman dengan cara memakan jaringan tanaman, menghisap cairan, merusak akar, batang, daun, bunga, atau buah sehingga menghambat pertumbuhan dan menurunkan hasil panen. Hama termasuk salah satu komponen utama dalam organisme pengganggu tanaman atau OPT. Selanjutnya adalah jenis-jenis hama tanaman. Yang pertama, hama pengunyah. Hama ini merusak tanaman dengan mengunyah bagian tanaman seperti daun. Terus yang kedua, hama penghisap, memiliki alat mulut tajam seperti jarum untuk menghisap cairan tanaman. Yang ketiga, hama penggerek. Hama ini melubangi bagian dalam tanaman seperti batang, biji, atau buah. Yang keempat, tunggau, mikroskopis, menyerang permukaan daun dan pucuk. Terus yang kelima, nematoda, hama tanaman, cacing mikroskopis yang menyerang akar, mengganggu proses penyerapan air dan hara. Yang keenam itu hama pasca panen, merusak produk setelah panen terutama di gudang penyimpanan. Yang ketujuh, hama vertebrata atau bertulang belakang, umumnya berukuran lebih besar dan bersifat merusak. Terus yang kedelapan, hama siput dan moluska, merusak tanaman muda terutama di musim hujan. Penyakit tanaman. Penyakit tanaman adalah kondisi abnormal atau gangguan pada pertumbuhan, perkembangan, dan produktivitas tanaman yang disebabkan oleh organisme patogen atau faktor lingkungan tertentu. Penyakit dapat menurunkan hasil panen secara kuantitatif maupun kualitatif dan dapat muncul pada berbagai bagian tanaman termasuk daun, batang, akar, bunga, dan buah. Selanjutnya adalah jenis-jenis penyakit tanaman. Yang pertama, penyakit yang disebabkan oleh jamur atau fungi. Jamur menyerang hampir semua bagian tanaman, terutama daun, batang, akar, dan buah. Jamur berkembang biak melalui spora yang dapat menyebar melalui angin, air, atau kontak fisik. Lalu yang kedua adalah penyakit yang disebabkan oleh bakteri. Bakteri menyerang jaringan tanaman dan menyebabkan kerusakan berupa busuk, bercak basah, dan layu. Bakteri dapat menular melalui air,
tanah, alat pertanian, atau serangga vektor. Yang ketiga itu penyakit yang disebabkan oleh virus. Virus mengganggu metabolisme tanaman dan menyebabkan pertumbuhan abnormal. Virus sering ditularkan oleh serangga vektor seperti kutu daun, wereng, dan thrips. Lalu yang keempat adalah penyakit yang disebabkan oleh nematoda patogen. Nematoda atau cacing mikroskopis yang menyerang akar dan mengganggu penyerapan air dan unsur hara. Lalu yang kelima itu penyakit tanaman non-patogen. Faktor lingkungan yang tidak sesuai juga dapat menyebabkan gejala penyakit pada tanaman. Meskipun tidak ada organisme patogen, faktor abiotik dapat berupa kekurangan atau kelebihan unsur hara, suhu ekstrim, kekeringan, atau keracunan bahan kimia. Selanjutnya adalah pengendalian hama terpadu. Pengendalian hama terpadu atau PHT adalah strategi pengendalian hama tanaman dengan memadukan berbagai metode secara seimbang untuk menekan populasi hama di bawah tingkat ambang kerusakan ekonomi, sekaligus meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan, manusia, dan musuh alami hama. Yang terakhir adalah metode pengendalian hama terpadu. Yang pertama itu pengendalian kultur teknis. Metode ini bertujuan mencegah serangan hama melalui pengelolaan lahan dan tanaman. Yang kedua, pengendalian mekanis dan fisik. Metode ini menggunakan tindakan langsung untuk mengurangi populasi hama. Yang ketiga itu pengendalian hayati. Metode ini memanfaatkan musuh alami hama sehingga mengurai penggunaan bahan kimia. Yang keempat, pengendalian kimia. Pestisida digunakan hanya bila populasi hama melebihi ambang kerusakan ekonomi. Terus yang kelima itu pemantauan dan ambang kerusakan ekonomi. Lakukan pemantauan rutin populasi hama dan kerusakan tanaman. Terus yang keenam itu pengendalian dengan pendekatan ekologis. Menjaga keanekaragaman hayati di lahan pertanian agar musuh alami tetap ada. Mengurangi penggunaan bahan kimia berbahaya agar tidak merusak ekosistem, dan mengintegrasikan metode kultur, hayati, mekanis, dan kimia dalam satu sistem terpadu. Kesimpulannya, proteksi tanaman merupakan aspek penting dalam keberhasilan budidaya tanaman karena berfungsi untuk mencegah dan mengendalikan berbagai gangguan yang dapat menurunkan hasil pertanian. Organisme pengganggu tanaman (OPT) terdiri dari hama, penyakit, dan gulma yang masing-masing memiliki karakteristik serta dampak yang berbeda terhadap tanaman. Pemahaman mengenai jenis-jenis OPT sangat diperlukan untuk menentukan strategi pengendalian yang tepat. Penerapan pengendalian hama terpadu (PHT) menjadi pendekatan yang paling ideal karena mengombinasikan berbagai metode pengendalian seperti teknik kultur, fisik mekanis, biologis, dan kimiawi secara bijak. Melalui pendekatan ini, pengelolaan OPT dapat dilakukan secara efektif tanpa merusak lingkungan dan tetap menjaga keberlanjutan sistem pertanian. Baik, sekian presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.